Ya. Kalau Al-Fatihah Al-Quran ini tidak menjadi Al-Hikmah. Kalau dia tidak menjadi Al-Hikmah kan tidak menilai hakikat. Jadi ada pertanyaan kadang-kadang begini, Buya, apa tanda-tandanya Al-Fatihah itu sudah sampai kepada yang dikirim? Nah itu banyak yang bertanya. Adakah kebenarannya kalau memang bisa dikirim? Adakah kebenarannya? Nah, ini juga harus kita ketahui dengan baik. Al-Fatihah ini bukan satu ayat yang dikirim para jemaah, para hadirin dan hadirat. Tetapi di situ ada 3 fungsi. Pertama, Al-Fatihah ini kita kenal dulu, dikenal lebih awal dengan nama karomah. Ya, karomah adalah salah satu keajaiban induk dari suatu doa, ya, yang bernama keramat. Keramat ini dari sifat ahad bertajali menjadi hayat, sifat menjadi 7 ayat. Artinya ini bertajali menjadi kodrat sifat. Kalau dia kodrat sifat 7, itu sudah menuju keumatan. Ya. Ini yang dikatakan sir Al-Fatihah itu disebut dengan Fatihatun Nasun, yaitu mendirikan diri tajalli batin. Nah, kalau kita tidak mencapai peleburan Al-Quran ini menjadi Al-Haqqullah, menjadi sebuah kodrat, maka kodrat ini tidak bisa mencapai tujuannya. Ya. Kalau Al-Fatihah ini tidak menjadi kodrat, Fatihatun Nasun, Nas'un, Fa, artinya Fa itu adalah mentajadikan sir batinnya Allah dalam wujud ketuhanan dan keumatan. Jadi Al-Fatihah adalah satu diri batin yang difungsikan pertama untuk waruhi, wa arwahi, wa hadrati. Nah, ini tajalli diri yang sangat kuat, diri batin. Apa yang dikatakan diri batin? Bertajalli Allah kepada diri, menjadi diri batin. Nah, ini akan kita ungkap. Dia akan bertajalli pada diri batin. Jadi Al-Fatihah itu bukan dikirim, tetapi menyampaikan diri batin kepada Saiful Hajat. Ya, yaitu karomahnya Allah, diri karomah. Innallaha wa fil karomi al-Fatihah. Maka diri karomah ini, inilah yang akan berzahir kepada Saiful Hajat. Dia luput dan menzahir kepada Saiful Hajatnya. Apapun menghadirkan diri sifat batinnya Allah yang dilebur menjadi 7 ayat dalam kodrat sifat. Maka berdirinya Fatihatun Nasun, dirinya itulah yang berwujud kepada Saiful Hajatnya, yaitu mendirikan diri batin. Mana yang dikatakan diri batin? Fatihatun Nasun, fa dengan nas'un. Ya, mana yang fa nas'un? Siratal ladzi, diri yang tersirat. Na aku an batin am terlihat. Ta'ala Tuhan ihim berupa diri. Siratal ladzina an'amta alaihim,
Nah, gitu. Dengan tujuan mencapai bi alaihim. Bi alaihim adalah kodrat batin diri yang dituju atau hajat yang dituju atas nama yang berhajat. Setelah terjadi penyatuan komunikasi dalam bentuk amin, disinilah kita sama-sama mendengar amin datang dari penyatuan yang artinya hadirnya aku dalam doa ridhoilah ya Allah. Ini disatukan pada kodrat diri yang sama. Ini makanya setiap rabitah alal wasilah harus dipimpin oleh satu orang yang ilmunya lebih. Tidak hanya sekedar dijalankan, dibacakan, harus berdiri rabitah alal wasilah. Ini rabitah, wasilahnya apa? Rabitah itu membaca dan berkata dalam tahlil. Tetapi wasilah siapa? Apa kodrat wasilahnya? Yaitu leburnya pada sifat kemanusiaan, lahirnya diri an'am, mana yang dikatakan am, batin yang terlihat ta'ala Tuhan ihim berwujud diri. Sudahkah dia menjadi batin yang Tuhan yang berwujud diri, maka bi alaihim dia akan menerima hajat tahlil dan tahrim tahmid tadi. Sehingga wujud yang dituju Saiful Hajat tadi itu terjadi penyatuan, amin. Terjadi penyatuan dalam bentuk salamun haula min rabbi rahim. Maka ini telah menyatu ucapan selamat datang dan selamat atas kamu. Ini adalah ditentukan oleh khatib yang melaksanakan sebagai wasilah. Jadi tidak bisa kita lakukan ini dengan melengkapi syarat mencari berkah, tetapi tidak bisa menjalankan karomah dan menghadirkan Allah, batin Allah dalam Fatihatun Nasun. Sudahkah khatib lenyap pada kodrat ta'alaihim menuju bi alaihim dalam bentuk amin, sampailah hajat berpadunya semuanya dalam satu kodrat. Itu yang dikatakan memperjalankan. Berhadapannya ta'alaihim dengan bi'alaihim dalam panduan amin, sampailah dengan terjadinya kembali awal mula jadi, yaitu dalam kalam amin. An, hayat, in. Itu sudah menjadi satu. Zahir batin sudah sempurna dalam bentuk, dalam wujud Fatihatun Nasun, berwujud kepada ta'alaihim menuju bi'alaihim. Ini yang dikatakan dikirim. Bukan dikirim kemana-mana, bukan dikirim ke alam kubur, bukan dikirim ke akhirat, bukan dikirim ke surga, tapi dikirim dari ta'alaihim, batin Allah, dan bi'alaihim, batin umat, bertemu dalam pangkuan amin, sehingga tercapailah tujuan maksud dan doa Saiful Hajat. Jadi dengan kita memahami bagaimana mentajalikan karomah Allah, yaitu Al-Fatihah, maka kita membawa berkah kepada umat. Ya, kita membawa berkah. Kenapa tidak membawa berkah? Sudah terjadi pentajalian batin Allah dalam kodrat Fatihatun Nasun, dalam bertajali an'am ta'alaihim menuju bi'alaihim, wujud diri menuju diri. Ini yang dikatakan Fatihatun Nasun. Al-Fatihah itu adalah batin, kodrat tajali batin Allah dalam wujud manusia.
Ini rahasia tertinggi. Jadi makanya kita harus paham dulu sebelum menjalankan kendaraan tadi. Karena Al-Fatihah itu adalah kendaraan, ya. Kendaraan itu adalah yang membawa, dan di situ ada pertemuan. Makanya muqatta'ahnya harus jelas. Siapa yang membaca, apa yang dia baca, dan kemana, dan siapakah yang dia bacakan. Ini harus dijelaskan dulu. Muqatta'ah, jelas siapa yang membaca. Yang membaca itu dia tahu apa yang dia baca, dan dia juga harus tahu siapa yang dia bacakan. Nah, ini wajib diketahui demi tercapainya hajat. Makanya dalam hal ini para hadirin dan hadirat, pekerjaan tanpa ilmu adalah melengkapi persyaratan keumatan, bukan persyaratan ketuhanan. Mencari berkah dengan ilmu, kecuali kita sudah punya niat lain membesarkan diri di jalan Allah, maka ternyata diri itulah yang akan terhina di jalan Allah. Jangan ada lagi selalu persyaratan untuk berbuat di jalan Allah, tetapi menjadilah kehadiran kita sebuah syarat yang mutlak di jalan Allah, bukan hanya sekedar persyaratan adanya khatib, ada jamaah. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa diberkahi Allah dengan apa yang telah kita kalamkan. Mudah-mudahan juga bermanfaat buat kepada kita semua, sehingga berkah Allah selalu.